Kereta merupakan salah satu moda transportasi publik yang secara umum digunakan masyarakat perkotaan di berbagai negara. Di Jakarta sendiri, moda transportasi publik ini sudah mengalami kemajuan, dimulai dari KRL, lalu MRT, dan ada juga LRT. KRL, MRT, dan LRT berfungsi memindahkan banyak orang dengan ruang jangkau dalam kota atau lintas kota yang berdekatan. Moda transportasi tersebut beroperasi dengan rute layanan di sekitar Jakarta dan kawasan penyangga Jakarta seperti Bekasi, Bogor, atau Depok. Nah, berikut beberapa perbedaan antara MRT dengan KRL dan LRT. Moda Raya Terpadu Jakarta disingkat MRT Jakarta atau MRTJ, bahasa Inggrisnya Jakarta Mass Rapid Transit, adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Ide pembangunan MRT di Jakarta telah dicetuskan sejak 1985 oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi saat itu, yaitu B.J. Habibie. Pada tahun 2004, studi oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang yaitu JICA juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan kendaraan di Jabodetabek yang sangat cepat akan memulai berakibat pada arus lalu lintas. Jika tidak ada terobosan untuk membangun sebuah sistem transportasi publik yang utama, hal tersebut akan mengakibatkan kemacetan yang semakin padat dan semakin parah. Hal ini jika terjadi secara berlanjut, maka pada tahun 2020 semua penduduk akan terhalang kemacetan, bahkan pada saat baru keluar dari garasi mereka. Akhirnya pembangunan MRT pun jadi salah satu pilihan untuk mengurangi kemacetan. MRT Jakarta atau Moda Raya Terpadu Jakarta adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. MRT Jakarta dikelola oleh PT MRT Jakarta yang berstatus BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah pekerjaan pertama, ya, tunnel boring mesin untuk pekerjaan infrastruktur transportasi. Teknologi pressure balance yang digunakan oleh TBM kita itu adalah teknologi yang sangat mutakhir, salah satu yang paling mutakhir yang digunakan di dunia saat ini, dan kita gunakan itu di proyek MRT Jakarta saat ini. Tantangan terbesar adalah keberanian melakukan terobosan. Situasi lahan yang ada di kawasan di sepanjang Tamrin dan Sudirman itu sudah sangat tidak memungkinkan untuk dibangun jalur layang, sehingga pilihan konstruksi dan sosial ekonomi kita mengatakan pilihan yang terbaik adalah jalur bawah tanah. Sementara untuk jalur layang, yaitu jalur yang menuju ke Lebak Bulus, secara teknis dan secara sosio lingkungan itu masih dimungkinkan untuk membangun jalur layang. MRT memang tidak akan bisa berdiri sendiri, tetapi dengan kerjasama dan integrasi dengan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta dan bagaimana masyarakat bersama-sama memanfaatkan MRT, maka MRT itu akan menjadi solusi bagi kemacetan dan gridlock yang akan terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Ya, jadi MRT ini memang selalu saya katakan adalah bukan hanya bisnis bertransportasi, tetapi juga bisnis lifestyle. Nah, yang kita harapkan sebenarnya masyarakat Jakarta bisa menikmati lingkungan Jakarta yang lebih indah, lebih nyaman, ya, dan lebih bersahabat dengan memanfaatkan transportasi publik lewat MRT ini.
Harapan kami adalah mari memiliki MRT ini. Proyek ini adalah milik masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia. Ketika infrastruktur ini beroperasi, ketika sarana ini mulai beroperasi, mari memilikinya. Mari bersama-sama menggunakan MRT Jakarta, mengalihkan penggunaan transportasi pribadi menjadi penggunaan ke transportasi publik. Komunikasi kita bangun dan jangan sungkan untuk memberikan masukan kepada kami untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Keunggulan MRT yaitu bebas macet, efisien waktu, ramah fasilitas untuk mereka yang membutuhkan, adanya papan informasi dan petugas penjaga, aman dan nyaman, ada layanan kereta khusus wanita. Fase 1 jalur utara selatan merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Stasiun ini melayani 13 stasiun meliputi 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Pembangunan fase ini dimulai pada tanggal 10 Oktober 2013. Pada tanggal 24 Maret 2019, fase ini mulai beroperasi penuh setelah diresmikan pada tanggal yang sama. Metode pembayaran pada MRT yaitu ada yang pertama, tiket single trip yang dipakai untuk sekali jalan, tiket multi trip yang dapat dipakai berkali-kali dan dapat diisi ulang saldonya. Yang ketiga itu kartu Jaklingko yang dapat digunakan pada Transjakarta, Mikrotrans dan MRT Jakarta. Yang keempat yaitu kartu elektronik bank yang dikeluarkan oleh bank. Yang kelima yaitu menggunakan aplikasi MRT Jakarta dan dibayarkan dengan menggunakan uang elektronik.